Jumpa kembali dengan saya, Yanti Armayani CGB Angkatan 9, Kabupaten Mojokerto. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin pada modul 3.1. Perkenalkan, berikut adalah fasilitator saya, Ibu Yuni Purwanti MPD, sekaligus pengajar praktik saya, Ibu Yunita Septin SPD. Pada jurnal refleksi dua mingguan kali ini, saya menggunakan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. Facts atau peristiwa. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada minggu ini sangat luar biasa. Saya melalui tahapan belajar merdeka, sama halnya dengan modul-modul sebelumnya. Merdeka merupakan tingkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, serta aksi nyata. Tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal, yaitu prior knowledge, dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Tahap elaborasi konsep merupakan tahap di mana saya mengeksplorasi secara mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral. Menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, dan menganalisis nilai-nilai kebijakan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Tahap ruang kolaborasi, saya melakukan kolaborasi di ruang virtual untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan peserta CGP lain. Tahap demonstrasi konseptual, saya melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain dengan mewawancarai 2 kepala sekolah berbeda tentang praktik pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Tahap elaborasi, saya melakukan elaborasi pemahaman tentang paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan berdasarkan instruktur. Tahap koneksi antar materi, saya membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan membuat tulisan di blog, kemudian mengundang rekan-rekan seprofesi saya untuk memberikan tanggapan atas tulisan tersebut. Tahap aksi nyata, saya berencana untuk mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Dalam menyelesaikan ketujuh tahapan pembelajaran tersebut, saya tidak menemukan hambatan yang begitu berarti. Hanya saja saya mendapatkan tantangan ketika ditugaskan untuk mewawancarai 2 kepala sekolah yang berbeda. Saat itu saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah sehingga mendapatkan jawaban mengenai pengambilan keputusan yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya harus membuat pertanyaan pemantik yang bermakna dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Feeling atau perasaan. Perasaan saya sangat senang selama pembelajaran berlangsung karena materi yang saya pelajari merupakan ilmu pengetahuan baru yang harus saya kuasai sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan kompetensi praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid.
Dalam menjalankan tugas tersebut, saya harus terampil dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan, seperti yang telah saya pelajari sebelumnya. Seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan, seseorang pemimpin harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Setiap konsep materi dari awal sampai akhir modul ini yang saya pelajari menemukan banyak sekali keterkaitan sehingga terkonstruksi membentuk suatu pemahaman baru. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin adalah dalam keterampilan pengambilan keputusan seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil, untuk permasalahan yang sama-sama benar sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, dan tanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Paradigma yang terjadi pada suatu dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Serta ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan pengujian keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah atau yang disebut dengan uji legalitas, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Serta yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Future atau penerapan. Saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari agar semakin terlatih dan terampil dalam melakukan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, saya akan membagikan informasi terkait pemahaman materi baru yang saya pelajari dalam modul 3.1 ini kepada rekan guru yang lain melalui berbagai media baik itu secara langsung maupun melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh rekan guru yang lain. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.